Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana srif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'un qadir. Alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala, kita telah diberikan nikmat kesempatan dan kesehatan. Insyaallah mudah-mudahan nikmat kesempatan dan kesehatan dan seluruh nikmat yang kita peroleh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ini semoga membawa kita menjadi orang-orang yang semakin beriman, menebalkan iman dan semakin dekat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, akhwatal iman, rahimani rahimakumullah, serta para pemirsa channel Debu Jihad, semoga senantiasa diberikan istiqomah serta diberikan kesabaran di dalam menapaki hidup di negeri kafir ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita semua dengan pertolongannya dan dengan tentu tentara-tentara Jundullah yang hari ini mereka berjihad di garis-garis terdepan. Kata Ibnu Taimiyah, oleh sebab adanya Jundullah, para mujahid yang hari ini mereka berada menebar di seluruh dunia ini, maka kaum muslimin di seluruh dunia pun dapat melaksanakan ibadah sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sudah barang tentu ada tuntutan dari satu kondisi yang kita alami hari ini. Bukan sekedar sholat, bukan sekedar syahadat, bukan sekedar sedekah, berinfak, bukan sekedar itu. Ada tuntutan dari konsekuensi yang dilakukan oleh para mujahid di seluruh dunia yang menyebar dalam rangka izul Islam wal muslimin. Kalimat ini tidak lain dalam rangka ketika para mujahid berjihad fisabilillah, maka orang-orang yang tidak berjihad diwajibkan pula untuk membantu mereka, minimal dengan doa ataupun berilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu untuk mendukung tegaknya daulah Islamiyah, tegaknya syariat Islam. Kalau ilmu lain bagaimana? Boleh, tidak dilarang, tapi ada prioritas sebagai konsekuensi dari satu beban moral, satu kepedulian dari setiap kaum muslimin yang tidak berjihad, yang berada di negeri-negeri kafir, bertalabul ilmi dalam rangka untuk membantu menegakkan daulah Islamiyah. Para hadirin ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, fenomena ini sudah kita lihat ya, sebagai preambul pembuka akan datangnya khilafah Islamiyah yang terakhir ya. Dapat kita lihat pembukaan sudah mulai ada al-fatah atau futuh yang dilakukan oleh setiap kaum muslimin. Berkat apa? Berkat adanya para mujahid yang tidak pernah berhenti sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini. Mereka tersebar di seluruh penjuru dunia, baik dengan lisan mereka, baik dengan harta mereka, begitu pula dengan nyawa mereka. Mereka korbankan ini ya. Asbab inilah yang menyebabkan munculnya futuh, munculnya pembuka, preambul
untuk menyongsong kekhilafahan yang terakhir, ya, kaum muslimin sadar atau tidak sadar, mereka sedang menyongsong, menginginkan satu kekuasaan yang lain daripada yang lain, yang hampir 100 tahun bahkan lebih, ya, terjadi stagnasi, ya, terjadi kekosongan budaya Islam. Yang ada hanya budaya Islam yang sudah dikemas, ya, kemudian dijual, naudzubillahi min dzalik. Ya. Islam di atas catwalk, Islam hanya di atas etalase begitu, hanya jadi pajangan, lalu dijual, tambah lama tambah rendah harganya, ya. Subhanallah. Dan hari ini kita lihat, ikhwan fillah rahimakumullah, fenomena berbondong-bondongnya kaum muslimin atau orang-orang yang masuk ke dalam Islam di Perancis, di Inggris, di Amerika, di Afrika. Subhanallah. Kita patut bersyukur dengan adanya para mujahid, baik dengan lisannya, hartanya, dan jiwanya. Dan kita patut berterima kasih. Kita punya utang moral, utang budi kepada para mujahid. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan ini dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, ya, asbab karena adanya mujahid yang berperang di jalan Allah, maka kaum muslimin di tempat lain dapat melaksanakan sholat, ibadah ritual dengan bebas, walaupun di sana sini masih ada yang dikejar-kejar di India misalkan, kemudian di Filipina misalkan, Myanmar misalkan, di tempat-tempat yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kaum muslimin yang tertindas. Fa insyaallah akan datang para jundullah, para tentara Allah, sampai ke tempat di mana terbitnya matahari dan sampai di tempat tenggelamnya matahari, ya. Ikhwan fillah ukhatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita Al-Wala wal Bara atau kitab Al-Wala wal Bara ini, ya, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah sampai pada bab tentang esensi kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Untuk mengulangi sedikit perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan tidak ada kebahagiaan serta kenikmatan yang sempurna bagi hati seseorang kecuali dia di dalam mahabbatullah, di dalam cinta atau menjalin cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan taqarrub ilallah, dan di dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan hal-hal yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mahabbatullah, ya, adalah jaminan yang pertama untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah, ya. Karena adanya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang yang beriman yang sudah merasakan jalinan cinta kasih dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan memilih, ya, hidupnya akan warok, akan terjaga. Dia akan memilih sesuatu yang betul-betul diridhoi oleh Allah, atau sesuatu itu justru mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia hindari yang dimurkai oleh Allah, dan dia selalu menginginkan agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan dirinya untuk mendapatkan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik amalan itu berupa amalan infirad, amalan pribadi, ya, atau amalan yang bersifat sosial, ya. Sehingga seorang yang beriman, ya, dia di dalam taqarrub ilallah itu dia merasakan kecintaan atau menjalin cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala secara batiniah. Subhanallah, ya. Bukan yang dipahami secara, mohon maaf kalau saya kalimatnya agak kasar,
secara ngawur, ya. Orang para para tasawuf begitu ya. Mohon maaf ini. Kenapa? Karena mereka justru meninggalkan apa hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu menyepi di gua-gua, bertapa di pinggir kali, subhanallah. Disangkanya itu sudah merupakan pendekatan kepada Allah. Tidak. Itu mendekati setan, bukan mendekat kepada Allah. Ya. Masa orang yang disebut mahabbatullah, orang yang mendapatkan kecintaan Allah, tidak melakukan sholat, tidak bergaul dengan masyarakat, tinggal menyepi di hutan-hutan, di pinggir sungai, di gunung-gunung. Apa ini? Ya. Inilah cara-cara yang sudah didistorsi, ya, oleh orang-orang yang dipahami, kata Ibnu Taimiyah, ini karena adanya ilmu kalam, ya, ilmu filsafat, ya. Sehingga ilmu filsafat itu menjauhkan seseorang dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada Islamnya tanpa syariat. Itu diinginkan hari ini di Indonesia. Islam tapi tanpa syariat Islam. Kalau tidak pakai syariat Islam, tidak pakai hukum Allah, pasti pakai hukum setan. Masa Islam tapi dengan hukum setan? Tidak mungkin. Ya namanya negeri setan kalau hukumnya dengan hukum setan atau hukum tauhid. Kan begitu semiotiknya itu. Yang kita dapatkan dari hasil retorisnya kan begitu retorikanya. Kalau hukum ini tidak berlaku hukum Allah, tentu berlaku hukum setan, ya. Setan dimaksud itu minal jinnati wan nas. Kalau tidak setan manusia ya setan jin, ya. Kalau setan manusia bagaimana ya tauhid itu? Ya. Tauhid itu setan manusia, ya. Yang dia memiliki kekuatan lalu dia membuat hukum seenaknya. Tidak tahu ada apa nanti di rancangan undang-undang KUHP ini, RUU KUHP ini. Tapi kebanyakan pasti akan mendolimi kaum muslimin, ya. Itu berkat apa? Berkat Islam, ya, sudah didistorsi oleh mereka. Boleh dengan nama Islam, tapi isinya tidak boleh Islam. Casingnya Islam, ya. Dalamnya rombengan, naudzubillah min dzalik. Jadi ikhwan fillah ukhwatal iman, untuk mendapatkan takarrub, pendekatan diri kepada Allah, yang pertama kali tidak lain adalah mahabbatullah. Untuk mendapatkan mahabbatullah itu melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah dan apa-apa ditinggalkan karena Allah, ya. Sanggup kita meninggalkan karena Allah, itu yang pertama. Karena kalimat ini terkait dengan kalimat la ilaha, ya. Kalimat la ilaha itu dituntut kita dituntut oleh kalimat la untuk sanggup mengatakan tidak, sanggup secara mental, secara rohani, siap untuk apa? Untuk berpisah, ya. Berpisah dari sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika yang dibenci oleh Allah itu akan menarik kita dari Islam. Nah, inilah yang disebut andat namanya. Andat itu tandingan, ya. Maka berhati-hatilah kata Allah, ya. Innallaha la yahdil qaumal fasikin. Karena sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah. Ya. Hidayah tidak akan turun pada orang-orang fasik. Siapa orang fasik? Ya, yang menjadikan 8 unsur ini sebagai tandingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan menarik kecintaan dari Allah, mencintai 8 asnaf ini. Kalau tidak bapaknya, yang mencintai anaknya, atau mencintai saudaranya, atau mencintai familinya, ya. Atau dia lebih cinta kepada perdagangan, kepada amwal, kepada hartanya, kepada perdagangan, ya. Dan kepada negeri atau rumah yang dia tinggali itu. Kalau semua itu dia cintai, ya, maka dia adalah orang-orang fasik, ya. Dan fasik nanti di sini, ya, awalnya fasik amali, fasik yang tidak menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Tapi kalau fasik amali ini dalam durasi waktu yang lama, maka dia akan menjadi fasik i'tiqad,
kefasikan yang bisa membawa pelakunya pada kemurtatan. Naudzubillahi min dzalik. Tayyib, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Itu yang dimaksudkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, bahwa kalimat la ilaha illallah itu akan membawa kepada hati yang mutmainnah, hati yang tenang, karena dia selalu di dalam menjalin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu taqarrub sebagai bukti cintanya kepada Allah dengan melaksanakan hal-hal yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, kemudian menghindarkan dirinya dari hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mahabbatullah, kata beliau, tidak mungkin akan terwujud dalam sikap, lisan dan tindak tanduk seseorang kecuali dia mau dan sanggup berpaling dari segala yang dicintainya selain Allah tadi itu, 8 perkara tadi itu, ya. Jika ke-8 unsur tadi itu sudah akan mencabut cinta dia kepada Allah, ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertakarub ilallah, maka orang yang dalam keadaan seperti ini karena didesak dengan 8 unsur tadi itu, ya, dia wajib untuk menghindarkan dirinya supaya mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana kemarin kita sudah jelaskan seorang sahabat, siapa namanya, Abdullah bin Ibnu Jarrah, ya. Dia sampai memenggal kepala lehernya, leher bapaknya, mohon maaf, lalu diberikan kepada Rasulullah SAW. Turun ayat di dalam surat Al-Mujadalah ayat terakhir, ayat ke-22, di mana Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minu billah wa bil yaumil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au asyaratahum, ya. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin minhu. Subhanallah. Allah marhamna bil Quran. Ya. Ketika Rasulullah dihadirkan di hadapan beliau, ya, sosok kepala ini beliau tahu ini orang Mekah, ya. Yang bawa siapa? Anaknya sendiri, subhanallah. Bukan kepala kambing yang dibawa ini para hadirin, bukan kepala sapi yang dibawa, kepala bapaknya yang habis sembelih oleh dia, subhanallah, dibawa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul terdiam, kaget, ada apa ini? Tidak bisa ngomong Rasulullah, terdiam sejenak, kaget beliau. Maka turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadalah tadi itu. Tidak akan pernah kamu jumpai, ya Muhammad, orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumil akhir, ya, yuwadduna man hadallah wa rasulahu, akan menjalin kasih sayang dengan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasulnya. Tidak mungkin, ya, Masya Allah. Adapun kalimat yang kedua, Muhammadur Rasulullah, berarti memurnikan hanya patuh dan taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala dengan membawa firman-firman Allah Subhanahu wa taala itu, kemudian meninggalkan segala sesuatu yang dicegah dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu benar, ya. Kalau cuma sekedar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lalu sah menjadi Islam, tapi masih menghina Rasulullah, lihat aja nanti, ya, insyaallah. Berdasarkan bertolak dari sinilah, kata beliau, kalimat la ilaha illallah, ya, bertolak dari kalimat la ilaha illallah inilah, ya, maka muncul definisi barok dan wala, ya. Disebutkan di dalam kitab ini para jamaah sekalian, disebutkan definisi yang pertama adalah barok. Barok merupakan pendefinisian daripada kalimat la ilaha. Itu yang pertama. Baru kemudian definisi dari pemahaman yang kedua yang menjadi satu rangkaian dari satu kalimat,
yaitu kalimat la ilaha illallah, maka inilah yang disebut wala, ya, merupakan hal atau pengertian mana yang harus dinafikan terhadap segala ilah itu tadi. Segala bentuk dari eksistensi ketuhanan itu harus dinafikan, harus ditolak, ya. Wala kepada Allah, kata beliau, wala kepada dinullah, wala kepada Rasulullah, wala kepada kitab-kitab Al-Quran dan kitab-kitab seluruhnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang itu disempurnakan di dalam kitab Al-Quranul Karim, serta wala kepada hamba-hamba Allah yang saleh, ya. Kemudian barok dari setiap tauhid dan andat, ya, yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat sembah sudah dapat kita pahami, kita dapatkan, yaitu taat dan tunduk, ya. Menyembah itu artinya ketaatan dan ketundukan, ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 256, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, ya, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, lam fisama laha, wallahu sami'un alim." Faman yakfur bit-taghut, maka barang siapa yang mampu dia memisahkan dirinya dari segala taghut, segala bentuk macam taghut, wa yu'min billah, dan dia hanya berwala saja, ya, setelah dia menyatakan barok, mengkufuri barok, mengkufuri orang-orang kafir, mengkufuri taghut, mengkufuri setan dalam bentuk manusia ini, ya. Kemudian dia beriman hanya kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan, ya, faqad istamsaka bil urwah, ya, maka sungguh dia telah melakukan satu ikatan, jalinan cinta yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kalau hati sudah seperti ini, kata Ibnu Taimiyah, ini akan mendatangkan semangat untuk takarrub ilallah. Mohon maaf ya, saya sedikit agak menyimpang, tapi ini juga nasihat. Alhamdulillah Allah pertemukan saya tadi dengan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir di dalam satu acara ad-nikah. Beliau berpesan kepada saya, ini khusus untuk antum dan ikhwan-ikhwan semuanya, ya. Ada 4 nasihat dari beliau, ya. Yang pertama, ikhlas di dalam berjuang. Yang kedua, tetap istiqomah, istiqomah di dalam berjuang, ya. Kemudian di dalam berjuang ini ada ibadah, ya. Di samping berjuang, ibadah itu maksudnya ibadah-ibadah mahdhah, ya, banyak wirid, membaca doa-doa, minta pertolongan kepada Allah, ya. Kemudian yang ketiga, dalam istiqomah tadi itu yang ketiga, tetap semangat. Apapun yang terjadi, keadaan apapun yang memberikan rasa tidak nyaman pada kita, kata beliau, tetap istiqomah, ya. Tetap semangat. Yang kedua tadi istiqomah, yang ketiga semangat, tetap semangat, ya, di dalam beribadah dan berjuang di jalan Allah, semangat. Yang keempat, bersabar, bersabar atas konsekuensi yang kita terima dari perjuangan ini, ya. Jadi insya Allah saya kok berhusnuzan kepada antum sekalian bahwa mendatangi satu majelis, ya, di mana majelis itu dikejar-kejar oleh tauhid, akan dipersekusi oleh tauhid dan orang-orang munafik, terutama orang munafik dan orang musyrik, ya. Fa insya Allah itu satu perjuangan, ada nilai perjuangan di situ. Asalkan kita ikhlas, istiqomah, semangat dan sabar, ya. Kalau antum berani datang untuk mendengarkan satu taklim, ya, sebagaimana zaman Rasulullah, berkumpul saja itu sudah dicurigai. Bukan sekedar dicurigai, dikejar-kejar, dibubarkan, ya. Nah sekarang ada hobi dari sebagian orang-orang yang mengaku Islam. Hobinya apa? Hobinya membubarkan pengajian. La haula wala quwata illa billah. Tidak mencegah kemungkaran yang ditimbulkan oleh orang-orang kafir,
malah justru menutup pengajian orang-orang muslim. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Jadi ikhwan fillah ukhtal iman rahimani rahimakumullah, sekali lagi kami ulangi ayat yang disampaikan oleh penulis kitab ini di dalam surat Al-Baqarah, ya, untuk memberikan satu penegasan di dalam memberikan makna dari kalimat la ilaha illallah, yaitu beliau mencantumkan surat Al-Baqarah 256 ini. Barang siapa yang kufur terhadap tauhid, terhadap pemerintahan setan, ya, dan kemudian dia hanya beriman kepada Allah saja, ya, meninggalkan demokrasi, meninggalkan nasionalisme, ya, dia benci mungkin dengan tauhid, benci dengan pemerintahan kafir ini, tapi dibencinya bukan karena la ilaha illallah, tapi karena urusan perut, ya, urusan kekuasaan. Kapan aku bisa berkuasa? Ya. Kalau hanya urusan politik kekuasaan, naudzubillahi min dzalik, itu bukan tujuan kaum muslimin. Kekuasaan itu bukan tujuan, tapi sarana di dalam rangka untuk menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan lil alamin versi orang munafik, bukan. Kalau rahmatan lil alamin versi munafik itu isinya cuma dunia. Tidak ada manfaat untuk akhirat, tidak ada manfaat untuk akhirat. Kenapa? Lalu bagaimana mereka melindungi orang kafir tanpa orang kafir ini diberikan satu ketetapan oleh mereka? Sebagaimana Rasulullah dan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in menetapkan 24 piagam Madinah yang ditulis oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk kesepakatan orang-orang kafir yang tunduk pada pemerintahan Islam. Itu maknanya, bukan dibiarkan lalu orang-orang kafir etok-etok dijaga gerejanya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini bukan rahmatan lil alamin namanya. Enggak tahu apa namanya, saya sulit untuk menyimpulkan ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini sesuatu yang batil, ya. Tegakkan dulu, ya, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 29, ya. Qatilul ladzina la yu'minu billahi wala bil yaumil akhir, ya. Allah perintahkan perangi dulu orang-orang kafir ini, ya, yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada yaumil akhir, ya. Wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasulihi, yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Wala yadununa dinal haq, ya, yang tidak menegakkan din dengan din yang tidak benar, ya. Dia menegakkan, alasannya menegakkan Islam, tapi Islamnya tidak benar. Wala dinina dunal haq, dunal haq, Islamnya tidak hak, tidak benar. Baik, kita istirahat sebentar karena sudah azan isya. Baik, kita melanjutkan. Kita sedikit kembali kepada ayat di dalam surat Al-Baqarah 256 ini, di mana Allah berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un 'alim." Barang siapa yang kufur, yang mengingkari tauhid, ya, sanggup untuk mengkafirkan tauhid, ya. Bukan sekedar mengkafirkan, tetapi dengan pengkafiran yang argumentatif, yang bertanggung jawab. Ada alasan untuk dikafirkan tauhid ini, bukan sembarangan. Nah, ini ciri orang beriman, ya, memiliki satu intelektualitas dan akhlak yang jelas, ya. Kenapa saya katakan intelektualitasnya sangat kuat? Karena berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ya. Bukan berdasarkan kitab-kitab atau buku-buku yang bersumber pada isme-isme yang tidak benar atau isme yang sesat. Tidak, bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah, ya. Maka orang yang mampu untuk mengkufuri tauhid berarti dia memiliki, ya, suatu mindset, ukuran nalarnya yang terukur oleh Al-Quran dan Sunnah, ya. Akalnya dituntun oleh Al-Quran dan Sunnah. Begitu pula akhlaknya, sikapnya,
ya, antara intelektualitasnya dan akhlaknya berbanding lurus, ya, itu orang yang disebut intelek. Tapi kalau dia hanya mampu memahami dan menjelaskan saja tanpa diwujudkan dengan sikapnya, terutama sikap walak dan baroknya, sikap kepada siapa dia mencintai, kepada siapa dia bermusuhan, itu tidak ditampakkan, maka dia hanya serbatas pada Islamologi saja. Dia mengenal Islam tapi tidak meyakini dengan hatinya terhadap pengetahuan Islamnya tadi itu. Itu namanya Islamologi. Allah tidak butuh orang-orang yang paham Islam tapi tidak mau mengamalkan dengan akhlak dan sikapnya itu, ya. Maka ikhwan fillah ikhwatal iman, orang yang mampu sekali lagi untuk mengkufuri tauhid, kemudian akhlaknya dia betul-betul beriman kepada Allah, hanya mengambil Islam saja sebagai keyakinannya, ya, tidak plan-plan. Dikatakan, loh, kenapa Bung kok belum masuk Islam? Itu urusan pribadi saya, katanya. Katanya Bung sudah Islam, ya terserahlah. Akhirnya umat Islam tertipu, diundang dia ke masjid-masjid. Subhanallah, jadi narasumber. Dan umat Islam terbius dengan retorika-retorikanya dia ini. Padahal di dalam apa yang dia narasikan itu, ya, itu di dalam Islam sudah ada. Ilmuwan-ilmuwan Islam, filosof-filosof Islam yang benar akidahnya sudah sama, bahkan melebihi dia. Kenapa kita kagum-kagum kedua orang kafir? Naudzubillah min dzalik. Hanya karena dia kafir lalu membicarakan Islam, kita terkagum. Loh, Sunagergronya itu lebih pandai daripada dia. Sunagergron itu hafal Al-Quran, ya. Tapi dia malah justru jadi anteknya togut. Dia tidak kufur kepada togut. Orang-orang semacam Sunagergron hari ini banyak bertebaran. Kelihatannya dia membela Islam, tapi dari sikapnya, ya, sebagian dia membela, tapi sebagian dia menentang akidah Islam. Tidak perlu dengan syariat Islam. Islam itu sudah ada di zaman dulu. Sekarang ini kita menggunakan demokrasi, ya. Itu menyesatkan, ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, orang yang seperti ini, ya, yang sudah kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah, janji Allah apa? Maka dia benar-benar di dalam satu ikatan cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tali ikatan cinta itu lam fisoma laha, tidak akan pernah terputus selama-lamanya, ya. Karena dia mencintai Allah, ya, maka Allah pun ridho dan cinta kepada dia. Kemudian kata penulis kitab ini, dalam hal ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menyatakan, ya, la yastaqimu islaman walau wahadallah wa tarkul syirk illa bi'adhuwatal lil musyrikin, ya. Seseorang itu tidak bisa dibuat lurus dengan Islamnya, ya. Walau wahadallah, walaupun dia mentauhidkan Allah, wa tarkul syirik, ya, dia mentauhidkan Allah hanya rububiyah saja, ya. Kalau hanya tauhid rububiyah, kata saya Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab ini, ya, tidak bisa lurus hanya dengan tauhid rububiyah saja. La yastaqimu islaman, kata beliau di awal tadi, tidak bisa lurus hanya dengan tauhid rububiyah saja. Wa tarkul syirik, walaupun dia meninggalkan dukun-dukun, tidak melakukan syirik, ya, syirik khurafat, syirik tahayul, dia tidak lakukan itu. Tapi syirik demokrasi dia lakukan, ikut syirik demokrasi. La yastaqimu islaman, kata beliau, tidak akan bisa lurus Islamnya. Kalau orang sudah masuk demokrasi, apalagi mengambil isme-isme nasionalisme, liberalisme, kapitalisme, dan isme-isme yang lain, itu tidak bisa lurus, kata beliau. Nah, ucapan ini yang tidak disukai oleh orang-orang munafik, ya. Bahwa tidak bisa lurus seseorang itu dengan Islamnya, tidak bisa lurus, ya. Walau hadallah wa turkul syirk, walaupun dia tauhid rububiyahnya mantap. Lah orang kafir itu juga mantap tauhid rububiyahnya.
Ketika Rasulullah memberikan penerangan, pertanyaan kepada mereka, siapa yang menciptakan diri kalian? Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Itu ucapan orang kafir dulu, ya. 14 abad yang lalu mereka sudah kenal Allah. Nah, kalau hanya sekedar mengenal Allah hari ini tanpa tauhid uluhiyah, ya, dan tauhid asma wa sifat yang menjadi satu rangkaian dari seluruh tauhid yang diajarkan oleh para salafus soleh, ya, tidak dikatakan Islamnya lurus, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Saya mau menceritakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini panjang nanti. Tapi hari ini beliau ini namanya menjadi dikotori, menjadi fitnah di kalangan kaum muslimin. Fitnahnya apa? Terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin. Anti Wahabi, opo iki? Yang anti Wahabi itu Syiah. Gitu. Syiah. Nah, kalau ada perbedaan, mari kita duduk bersama. Di mana perbedaannya? Paling cuma berapa poin. Kesamaannya, terlalu banyak kita ini kesamaannya. Ada apa kita bertengkar persoalan perbedaan yang furu'iyah? Kalau hanya perbedaan furu'iyah, tinggalkan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hukmul jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi yuqinun. Ya. Apakah hukum jahiliyah itu yang ingin kalian terus-teruskan? Ya. Aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Ya. Apakah hukum jahiliyah yang ingin kalian lestarikan, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 50. Allah berfirman, apakah hukum jahiliyah itu yang ingin mereka lakukan, yang ingin mereka hendaki, ya. Padahal aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan. Allah memberikan satu perbandingan, komparasi yang jelas. Padahal, jadi ketika Allah bertanya apakah hukum jahiliyah ini, hei orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang munafik, apakah hukum jahiliyah ini yang ingin kalian lestarikan, yang kalian kehendaki? Padahal, ya, aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Padahal sudah tunduk semua yang di langit dan semua yang di bumi ini telah tunduk secara tau'an au karhan, baik secara sukarela maupun terpaksa, mereka harus tunduk pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ikhwan fillah ukhwatal iman, ini perbandingan hukum manakah yang lebih baik? Ya. Siapakah hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum-hukum yang ada hari ini? Ya. Padahal telah tunduk semua yang di langit dan di bumi ini tunduk pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Maka ikhwan fillah ukhwatul iman, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini tetap diberikan hati yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah dan sabar menghadapi seluruh cobaan-cobaan hidup ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum innallaha ghafurur rahim wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.